مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة للدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا أبد والدهر الداهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam masjid ini, untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Adab-adab dalam berwudu. Jadi ini termasuk perkara yang digawi itu kita dapat pahala menggawi adab ini. Yang pertama adabnya, jangan berkata-kata selain doa atau zikir. Jadi waktu kita berwudu itu jangan berpandir dunia, berpandir selain daripada doa atau zikir. Ya, jadi kita membaca zikir, membaca doa aja waktu berwudu itu, nang doa zikir nang sudah kita baca kemarin. Waktu basuh muha ada bacaannya, tangan dan seterusnya. Nah itu jangan diucapkan oleh untung kita, jangan sambil berpandir. Ada batal pangwudu sambil berpandir dunia itu ada, cuman makruh hukumnya. Sambil berpandir misalnya, sambil berwudu sambil berpandir kawan misalnya. Kayak apa jar ramikas tadi mau unjun ya, misalnya sambil berpandir nih. Rami benar ya kawan. Tahan 3 kali makan ya, biasanya sambil berpandir atau kada batal pangwudunya, cuman makruh. Nah, jadi jangan berpandir. Bila orang memendiri jangan disahuti. Nah, kita bertuntung wudu aja menyahuti. Bahkan orang tuh berwudu, halatan berwudu, kita nih makruh rasanya mengucapkan salam, artinya kada disunahkan kita mengucapkan salam pada orang yang lagi berwudu. Jadi adabnya jangan berpandir kecuali doa yang kita ucapkan atau zikir. 2, adabnya mualat. Mualat itu bahasa Arab lah.
Artinya, arti mualat itu berturut-turut, membasuhnya itu berturut-turut, membasuh antara anggota wudu, jangan sampai kering anggota yang dibasuh, baru membasuh anggota yang sesudahnya. Jadi misalnya kita imbah tuntung membasuh muha langsung, ya Allah, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala, telinga, batis. Nah, artinya belum lagi karing banyu di muha, kita sambung sudah membasuh tangan berturut-turut itu namanya. Mun kada berturut-turut kayak ini. Misalnya nih orang wudu, misalnya di selan nih wudu membasuh muha, untung basuh muha. Sekalinya ke bawahan pasar basuh tangan misalnya, sah aja bang itu. Betul ke benua anyar menyapu sebagian kepala, ke pasar Jati membasuh telinga, betul ke Istanbul misalnya basuh batis. Nah itu sawat karing muha nih hanya membasuh, itu sah aja bang, itu sah aja bang, cuman makruh. Jadi nang adabnya, sunnahnya berturut-turut belum lagi basah, belum lagi kering anggota yang dibasuhnya, daripada nih basah nih, masih basah lagi, nah kita basuh pula anggota yang berikutnya. Nah kecuali misalnya lah banyunya cukup membasuh muha aja di selan ini kadang lagi nih cari air pengabuan pasar basuh tangan, nah pekolehan basuh tangan, dasar basuh tangan diulang di buan pasar itu betul tolak pulang kemana. Nah kecuali misalnya banyunya dikitannya pekolehan, nah sambil cacarian misalnya, nah itu kada apa-apa itu. Kesuah Jepang kita menggawin itulah. Kesuah Jepang menggawi kita nih banyak aja bisi banyu nih. Walaupun kemarau itu sungai kita masih ada banyunya. Nah, kalau orang yang berkekalan hadas seperti orang silisil baul, orang yang terus-terusan keluar kamih di kemaluan, itu berkekalan hadas atau silisil baul. Ada tiis bakamih nih. Maksud kada tiis bakamih ini terus-terusan keluar. Bukan orang kada tiis bakamih itu kak. Nang imba tontong bakamih. Mungkin inya kada bedehem kah, kada diurutnya kah. Wudu sembahyang, waktu sembahyang merasa ada titik setitik. Nah itu bukan itu kada tiis bakamih karena inya kada istibra, kada bedehem, kada diurut. Ini maksudnya berkekalan hadas ini silisil baul di sini terus-terusan bang titik ibarat keran tuh dulu sudah keran tuh. Nah biar bedihim, biar diurut tatap titik itu namanya silisil baul berkekalan hadas. Nah kalau orang yang berkekalan hadas maka wajib baginya mualat. Mualat ini ya deh imba tuntung basuh muha langsung, basuh tangan langsung, siapa sebagian kepala, telinga, batis. Ada kawan yang tunggal butingan itu lawas jaraknya. Nah, lawan jo orang nang silisil baul berkekalan hadas ini itu syarat sah dia berwudu itu harus masuk waktu dulu, waktu sholat. Misalnya zuhur misalnya jam 12:30 misalnya, hanya azan kan orang, Allahu Akbar Allah, hanya inya wudu. Amun belum azan lagi, belum masuk lagi waktu sholat, wudunya ada sah wudunya. Orang yang berkekalan hadas nih. Nah, jadi orang yang berkekalan hadas ini itu ketika dia hendak wudu masuk dulu waktu, artinya azan dulu, masuk waktu salat, baru ia wudu. Tapi sebelum wudu itu dibersihkannya dulu,
apa namanya kemaluannya tuh diistinjainya adalah imbah diistinjainya dibasuhnya diandakinya kapas lah gitu nah betul diandakinya plastik pulang misalnya diikatnya nah diikat cuman tali apa getahnya jangan supaya kadang-kadang pakaian jadi dia ditapalinya misalnya ini kemaluan misalnya diandakinya kapas misalnya betul diandakinya pulang plastik gesan menampung kami itu bang yang titik-titik terus lah diikat kayak apakah cara mengikatnya atau di lakban misalnya gitu bang orang nang silisil baul nih nah imbas sudah tuntung inya dilakban diikatnya buudunya buudunya tuh kan niat wudunya kayaknya sahaja berwudu untuk membolehkan sholat bukan wudu ini mengangkat hadas karena selalu berhadas nya berkara kau mengangkat hadas itu nya senantiasa berhadas kami kan hadis kecil jadi wudunya tuh amun niat apa lapas niatnya tuh nawaitu istibahatus shalah itu saya nawaitul wudu'a listibahatis shalah membahasa di dalam hatinya tuh sahaja aku wudu untuk membolehkan sembahyang itu niatnya bukan untuk mengangkat hadas nah jadi waktu wudu tuh nah dalam hati berniat sampai banyu kamuha saja ko wudu untuk membolehkan sembahyang itu niatnya orang nang senantiasa berhadasnya lain niatnya lawan orang yang selamat daripada silisil baul nah jadi saja ko wudu untuk membolehkan sholat itu niatnya bukan mengangkat hadas karenanya senantiasa berhadas jadi waktunya wudu itu kan titik kan cuma sudah tertampung di situ titik itu dimaafkan baginya titik sah aja baginya titik tuntung wudu nya titik terus tuh sembahyang waktu sembahyang tuh titik keluar terus kami itu dimaafkan baginya sah sembahyang cuman untuk satu kali sembahyang aja untuk satu kali sembahyang fardu aja jadi misalnya sembahyang asar gini ganti pulang itu jadi apa namanya azan waktu asar dulu masuk waktu asar hanyanya sah wudu digantinya pulang diistinjainya pulang kan ditapalimunya berarti bersedia tuh banyak kapas atau dan plastik nah di anaknya plastik di lakbannya pulang nyarinya wudu pulang anak semuanya asar nih saja kubur wudu niatnya untuk membolehkan sembahyang nah itu tuh orang silisil baul kalau beginian itu darah istihadah darah penyakit bukan darah haid senantiasa keluar darah di kemaluannya itu bukan haid darah penyakit nah maka kayak tujuan bila hendak wudu waktu masuk dulu waktu sholat kada sahnya wudu nang sebelum masuk waktu sholat dengarkan dulu azan kada bila azan tandanya waktu sholat sampai wudunya tapi sebelum wudu itu membebinian tuh dibersihnya dulu kan kemaluannya tuh batu ditapalinya kapas di dalam misalnya ditapali ya kada kali cukup sekedar nambah besoptek aja diandaki ditapali kapas dimasukkan begitu nah hanya pakai membalut gitu nah hanya wudunya gitu ya saja wudu untuk membolehkan sholat bukan mengangkat hadas karena senantiasa berhadas keluar darah atau keluar kami di kemaluan senantiasa berhadas
Nah, jadi orang-orang berkekalan hadas itu wajib mualat. Mualat. Adapun maksudnya mualat ini bersambung-sambung wudunya ya jangan berjeda-jeda. Adapun kita nang kada berkekalan hadas ini selamat saja, sehat saja. Nah, itu sunnat kada wajib lah, sunnat mualat. Sunat mualat deh ya, jangan berjeda-jeda membasuh muha lawan membasuh tangan, antara membasuh tangan menyapu samping kepala itu jangan berjeda, langsung aja. Nah itu. Kemudian yang ketiga adabnya, jangan berlebih-lebihan memakai air wudhu. Nah jadi bila kita wudu, apalagi kita wudu pakai keran kan, nah itu membuka banyunya tuh jangan banyak-banyak, sedikit saja nah, untuk mengirit apa menghemat air dan supaya kada mubazir juga, supaya kada mubazir. Nah, supaya kada mubazir, supaya kada haram. Nah, sekedar aja dibuka, nah jangan tapi daras, sekedarnya aja. Jika air wudhu itu air wakaf, maka haram berlebih-lebihan. Amunnya air kita di rumah bukan air wakaf kayak di masjid ini kan air wakaf tuh, karena dibayar PDAM-nya dengan duit wakaf. Air wakaf yang namanya atau dilanggar di masjid. Kalau airnya ampun kita seorang di rumah itu makruh berlebih-lebihan. Banyak-banyak membuka kerannya bilang liwar benar itu makruh. Tapi kalau air itu air wakaf, contohnya air masjid nih, itu kita haram hukumnya berlebih-lebihan membuka. Apalagi misalnya belum lagi wudu, belum pernah melihat orang, cuman mandak managur, asal ngalih juga, orang-orang singgah nih. Dibukanya berdulu, maka membukanya pol, nah aja, belum lagi bodoh kisah mano dulu, dibukanya berdulu, nah aja, nah kopiahnya diandak, anyar bodoh, itu buang berapa banyak itu buang banyu nih, anak mana gue ngalih juga, ngalih ya, mau kada ilmu lah, mau kada ilmu nih ya salah, amun banyu seorang di rumah itu makruh tapi lah membazir itu bisa haram, mubazir itu bisa haram, membuang-buang harta itu haram hukumnya. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu badang sanak lawan setan. Nah, amunnya itu air wakaf hukumnya haram. Jadi kita bila wudu di masjid atau dilanggar, nang itu dibayar PDAM-nya atau listriknya dengan duit wakaf, maka itu banyu wakaf boleh aja kita memakai kesan wudu kan, kita beribadah di situ. Cuman sekedarnya, seperlunya aja membukanya, jangan berlebih-lebihan. Bila berlebih-lebihan apalagi sampai mubazir itu haram hukumnya. Haram itu berdosa. Nah, lain apa namanya? Nang ampun wakaf nih lain lah lawan nang kada wakaf ya Allah. Amun kita di sungai itu bebas saja lah ya mengambil banyunya. Tapi kalau banyu masjid, nah banyu masjid itu kan disediakan, karena ini banyu wakaf disediakan untuk orang nang untuk beribadah di masjid. Beribadah di masjid. Berarti kalau dipakai untuk pribadi, maksudnya ada hubungannya dengan masjid, ada gasan beribadah di masjid. Apalagi misalnya gasan membasuh bati suara, nah itu bisa berdosa, haram. Contoh misalnya datang di perumahan misalnya batis lisyap sehingga di keran masjid membasuh suara batu belalui mana meninggal licak di masjid di mana kada menyimbur banyak kena bertumpukan licak bekas masjid, mana memakai untuk pribadi bukan untuk
kepentingan beribadah di masjid. Nah itu haram. Apalagi misalnya bersepeda, kalau hujan licak, sepedanya dibersihi di pauduan masjid. Nah, jadi jangan, nak bersih itu sungai ya, banyak wakaf lah. Ini wakaf pang. Nah, kecuali misalnya kayak ini boleh, kita misalnya kehabisan di rumah nih kesan bodoh habis banyak di rumah kesan bodoh. Lalu kita bodoh di masjid, bodoh di masjid, imbah tuntung bodoh di masjid, lalu wudunya tuh kita pakai beribadah kesan di rumah itu boleh aja kan? Bodoh di masjid, cuman kada dipakai kesan beribadah di masjid, tapi beribadahnya di rumah boleh aja, boleh aja. Nah. Dan bodoh di masjid bukan untuk membuang-buang, bukan untuk membasuh sepatu, bukan untuk membasuh ban sepeda ya kalak. Sama juga kayak ini supaya apiknya nih. Kita biasanya kan kalau tulak kemana mudik atau ziarah, nang nyamannya tuh kan singgahnya di mana? Di masjid. Nang nyamannya tuh biasanya lah. Kenapa? Gratis. Hendak istirahat gratis, parkirnya gratis, lah. Apalagi WC-nya gratis, lah. Apa wudunya gratis. Nah, jadi bila kita singgah di masjid orang itu, dan kita singgah biasanya 4 bakami, bahkan 4 behira atau 4 mandi, wudu. Jangan semata-mata memakai gasan behira bakami hibat belaluara itu sama yang itu untuk memakan untuk kepentingan pribadi juga, sedangkan itu kan disediakan untuk orang beribadah di masjid itu. Iya nang bahasa kasarnya itu jangan singgah ke masjid meninggal tahiwara, meninggal kami wara, membuat di celengan kada juga. Amun memberiina di celengan barang 1.000 2.000 kan kok orang lebih ada jauh manisnya. Ini singgah lalu di masjid bahira kami belaluai sudah. Ya, terima kasih yang ada di juga. Itu nang kayak tempat pembuangan kotoran wara. Itu untuk kepentingan pribadi nih tuh. Jadi supaya tidak dikatakan kita memakai untuk kepentingan pribadi itu banyu wakaf di masjid. Imbah tuntung kita bakame, bodoh kita di masjid itu. Imbah tuntung kita bodoh di masjid itu. Sembayang kita 2 rakaat barang di masjid itu. Barang di palatarnya itu kan termasuk sudah tahiyat masjid. Sembayang kita 2 rakaat. Sembayang tahiyat masjid nih. Mbak tuntung sembayang 2 rakaat. Ayo kita meneruskan perjalanan, berarti kita memakai itu banyu wakaf gasan beribadah di masjid. Bukan untuk pribadi. Atau misalnya koler juga nih sembahyang karena kawan menghadangi sudah duduk satu mat di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sajok beriktikaf pada di masjid sunnatan Allah taala. Sudah berdiri ya, iktikaf satu mat aja sekurang-kurangnya kita duduk iktikaf sudah. Tahu sekali lagi berarti kita menggunakan itu banyak wudu situ untuk kita kada dikatakan kita menggunakan untuk kepentingan pribadi. Kayak itu. Kalau misalnya kita singgah-singgah di masjid orang, kayak itu caranya supaya kita tidak dikatakan memakai untuk kepentingan pribadi, sedangkan wakaf itu kan biasanya untuk kepentingan orang yang beribadah di situ. Niat orang membawa wakaf dipakai untuk beribadah di situ. Jadi supaya kita dikatakan beribadah sembahyang 2 rakaat barang sembahyang di masjid, atau kalau sembahyang ya etikap barang setumat deh. Nah kayak itulah itu. Jangan kita meninggal kotoran wara lo belalu. Happy
meninggal kotoran wara benar duit amunnya diberiin aku warna lebih jalan di celengan masjidnya 1.000 2.000 misalnya ini kada terima kasihnya lebih baik mungkin itu lebih baik singgah di mall ya biarlah cari WC di mall itu nah cuman nyamannya tadi masih sedikit singgahnya ya kalau kita nih nah tapi biasanya kalau orang ziarah, kalau kita apalagi kita nih penyembahyang, insyaallah langsung sembahyang ya biasanya di masjid kita, langsung beribadah ya kita di masjid biasanya. Nah, jadi berlebih-lebihan memakai air wudu itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram lah mubazir tadi haram. Nah apalagi itu ampun wakaf, ampun wakaf. Kemudian yang keempat, mendahulukan membasuh yang kanan, baru yang kiri pada anggota yang tidak bisa disertakan atau diumbaikan seperti tangan dan kaki. Amun muhani kan antara pipi kanan pipi kiri kau aja umbai kalau kada usah kita pipi kanan dulu hanya pipi kiri kada usah kau aja diumbayakan umbai. Nah tangan nih biar ngalih umbayakan dua buting itu sedangkan ini sunat sambil menggosok kan? Jadi tangan kanan aja dulu nah tangan kiri sambil menggosok nah ya Allah hanya tangan kiri tangan kanan menggosok nah amunnya kepala ini kan kepala ini biar seberataan ya asal ada nih nah, kayak telinga kawadi umbayakan telinga nah kawat diumbayakan kadang kayak itu nah kecuali misalnya tangan misalnya sebuting mengoti gayung misalnya kesan nah mau ada kawai bumbay telinga cuman di bawah keran kau aja bumbay telinga nah soalnya diumbayakan amunnya kada kawat diumbayakan nah kayak batis kan nah itu batis kanan dulu, hanya batis kiri, jangan lepaling. Mendahulukan membasuh yang kanan, baru yang kiri. Pada anggota yang tidak bisa disertakan seperti tangan dan kaki, itu kan kalau diumbayakan maka kanan dulu hanya kiri. Kemudian yang kelima 3 kali basuhan atau sapuan basuhan ini ya muha tangan sapuan ini ya basuh menyapu kepala 3 kali muha 3 kali tangan kanan 3 kali tangan kiri 3 kali menyapu sebagian kepala 3 kali ya kalau telinga 3 kali juga batis kanan 3 kali batis kiri 3 kali 3 kali dengan menambahi 2 kali basuhan setelah sempurna basuhan wajib sekalipun pada zahirnya 4 kali basuhan atau lebih sekalipun pada zahirnya 4 kali basuhan atau lebih misalnya kalau membasuh muha ini kan basuhan yang pertama itu kalau meliputi itu dianggap 1 kali basuhan berarti menambah 2 aja lagi ya kalau jadi 3 tapi kalau misalnya basuhan pertama ini ternyata kada meliputi berarti kada sempurna lagi basuhan nih berarti kita ambil pulang banyu nah untuk menyempurnakan basuhan pertama tadi batu pulang kita tambahin pulang basuhan yang sunat 2 kali walaupun pada zahirnya mau dihitung tuh 4 kali bang leh padahal itu hakikatnya 3 kali juga karena basuhan pertama tadi kada sempurna jadi basuhan yang kedua tadi menyempurnakan jadi berarti dianggap itu 1 kali basuhan juga walaupun kelihatannya 2 kali cuma 1 kali nah ditambahi 2 kali aja lagi basuhan yang sunat nah kayak itu kemudian halaman 35 terus adab-adab sesudah berwudu kalau tadi kan adab-adab dalam berwudu ini tontong sudah berwudu nih
Ada juga adabnya. Maksud adab nih apabila kita gawi dapat pahala sunnah. Adab nih sama dengan sunnah lah. Tapi lamun kada digawi ya sah aja wudunya. Itu bagus digawi. Adab sesudah berwudu. Yang pertama, meminum air yang tersisa dari air wudu tersebut. Jika air wudu itu tawar, bahasa kitanya hambar, mun banyunya masin, kayak banyu laut tuh kan sah aja tuh kesan wudu. Misalnya mencibuk, misalnya banyu ya Allah segayung. Tapi banyunya nih banyu tawar ya Allah. Wudu aja kita, wudu. Tontong wudu ada lagi sisanya. Sisanya setengah gayung lagi ya seberapa ada gitu kinong ada sebagiannya aja sedikit saja ngambil berkat deh bekas sisa bukan bekas air wudu lah, jangan salah paham misalnya wudu misalnya ditanain ya titikannya itu kena ditampung diginum ada ini nang kita wudu misalnya misalnya berapa liter misalnya anggaplah 3 liter misalnya 3 liter itu kan banyak leh. Nah, lalu ada misalnya lebihannya misalnya secangkir banyunya atau kalau dikinum air tawar nah sunat diminum nang sisanya dah sisa air wudhu tuh. Nah pernah menggawe itu ada rahasianya lah, ada rahasianya tuh. Apakah rahasianya tuh? Amun di sungai itu sisanya sih banyak kan kena awan itu di sungai ini tuh ini mungkin kira-kira lah wudu dengan air yang sedikit kadang di sungai di laut tuh kan itu banyak benar nih. Misalnya kita di rumah misalnya ada air sedikit misalnya, nah lalu kita wudu sekalinya ada sisanya misalnya sedikit misalnya setengah cangkir, nah tuh diminum tuh bagus tuh diminum obat kah atas segala penyakit bisa jual lah. Nah sisanya lah. Dua, membaca doa menghadap kiblat lah. Ini doa untuk wudu nih, menghadap kiblat nih waktu membaca doa dan mengangkat kedua tangan ya Allah dan melihat ke arah atas, bukan ke langit, ke atas. Mun ke langit mestinya batap ya kalau melihat langit, pokoknya ke atas. Tangan kita angkat keduanya betul menghadap kiblat dan mengangkat melihat ke arah atas sekalipun buta kalau kau melihat tetap misalnya melihat ke atas atau misalnya sekalipun kadep kerinya misalnya gelap nah tetap melihat ke atas. Ada ulun apa terdapat lah ujar Sidin ini kan dikit ini masalah sembahyang lah kan kita tuh sembahyang mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam itu mata kita itu sunat berbuncilak jangan berkijim dan mata kita itu dicangangkan ke tempat sujud kecuali waktu kita ini asyhadu alla ilaha illallah itu kalau tunjuk kita nah waktu itu kada cangang ke tempat sujud cangangan ke telunjuk kita baik di tahiyat awal atau tahiyat akhir itu mata kita asyhadu alla ilaha illallah mata kita melihat ke telunjuk. Selain itu mata kita tertuju ke tempat sujud. Itu rahasianya sekalinya menghilangkan kabur mata. Walaupun ada dikisahkan dalam kitab itu rahasianya cuman menurut penelitian kah itu nah. Jadi setiap nang disunahkan Nabi itu ada manfaatnya. Untuk menghilangkan kabur mata atau menajamkan pandangan kan. Makanya kita waktu sembahyang itu mata
kita lihatkan ke tempat sujud dan jangan bakijim. Walaupun kita waktu sujud tuh jangan bakijim juga. Waktu sujud kan kita waktu sujud tuh ke lantai kalau. Nah, tatap jo mata kita tuh jangan bakijim dan lihat tempat sujud. Sunatnya nih dan rahasia sekalinya untuk menuakan supaya kada kabur mata aja. Nah jadi tadi melihat ke atas walaupun buta. Walaupun kita misalnya sembahyang tadi hal keadaan gelap kadep harinya malam misalnya pajah lampu tatap kita bebuncilak sunatnya dan lihat di tempat sujud walaupun kadang kelihatan karena gelap. Nah, doanya adalah apalagi kalau doa nih. Doa budu nih. Bismillah lah, ini kan di depan tulisannya Bismillah. Bagus saya dibuat di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pianlah Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada terbaca di kitab. Itu hurufnya berjumlah 19. Nang mulai Bismillahirrahmanirrahim tuh hitungnya hurufnya 19. Di dalam kitab itu disebutkan ya. Malaikat Zabaniyah itu berjumlah 19 ikung. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menyiksa orang yang di dalam neraka. Itu namanya malaikat Zabaniyah. Berjumlah 19 ikung. Nah, kada tahu pak lah anak buahnya tuh banyak kayak kalau lagi. Nih nang malaikat Zabaniyahnya nih. 19 ya, 19. Nah, jadi malaikat Zabaniyah ini bila orang lah lewat di titian Sirata Mustaqim tuh lewat. Nah, bubuhan malaikat Zabaniyah ini pakai kait dari neraka, nah dikaitnya betis orang nih, dikaitnya betis orang nih. Nah, bila karena kait itu gugur kan neraka, disiksa di neraka, mahandak ke surga nih melewati titian Sirata Mustaqim. Malaikat Zabaniyah ini siap nih dengan kaitnya nih. Bila orang lewat, bila karena kait, makanya kan kita kemarin waktu membasuh batis kan kita berdoa Allah, apa doanya? Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihil aqdam, katakan ya Allah tetapkan kaki ulun nih ketika meniti titik sirata mustaqim, ketika banyak kaki-kaki tergelincir, ada nang karena kaitnya kakinya gugur. Nah, ujar dalam kitab itu sebutkan barang siapa mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hendak kenapa aja Bismillahirrahmanirrahim, hendak nang baik-baik banglah. Nak mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim lain itu. Nang baik-baik Bismillahirrahmanirrahim sama sebelum wudu nih baca Bismillah, sebelum membaca doa wudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana jar itu Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. Maka 19 orang malaikat Zabaniyah itu kada mengait akan betis orang yang lalu di situ karena ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, diamalkannya waktu di dunia. Nah, itu keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat ini ibaratnya menganggap kawan nih ya. Mungkin kita pakawan nih aja. Artinya nyaman kalau bila pakawan nih. Pian tuh. Bila pakawan wan polisi. Pas pian tekanannya kadang behelm lewat kendaraan ya Allah. Kadang membawa STNK, kadang membawa SIM sakana. Ngeraji nih polisi ini kawan kita. Tapi dia polisi taruh saja kita pakawan ya. Tapi itu polisi kada adil gitu ya lah. Polisi kada adil gitu. Nya polisi nang adil itu siapakah? Bila melanggar ditindaknya. Ini kisah kias sajalah. Nah, kayak itu juga aja. Orang nang membaca Bismillahirrahmanirrahim di dunia nih, di kekalinya apa Bismillah. Maka di akhirat ketika lalu titian salam insyaallah selamat daripada dikait oleh malaikat Zabaniyah. Nang 19 orang malaikat Zabaniyah. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini kira-kira pian hafal ya berataan lah. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bujur-bujur membacanya nih. Ya ada orang tuntung bahasa betis. Jer capatnya membaca tak baca aja kah? Membaca doa nang itu kira-kira bisa kada tak baca itu kena aja. Jer amun orang membaca bujur-bujur nah kada capat kayak itu ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Amun kada hafal dihafal ya, dihafal ya. Atau bukunya ada aja nah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini orang Islam nih lah setiap gerak-gerik kenapa kita hafal ada doanya lah, ada doanya. Cuman kita sudah belajar juga ya kalau tahu aja, cuman tak amalkan kah ada kah? Tamal itu jelek. Nah, amun orang dasar cangkal lah, nya anak mamalakan dah. Dasar ada usaha. Contohnya kita toh hendak bercermin, ada doanya tuh. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Itu doanya. Amun orang cangkal tuh ditulisnya doa itu. Gono-gono misalnya diandaknya di atas cermin. Dibilang hendak bercermin, nah melihat doa itu tak amalakan nang sunnah Nabi itu. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Nah artinya tuh ya Allah sebagaimana engkau membaguskan bentuk tubuh ulun nih. Kan manusia ini sebaik-baik bentuk. Bagus daripada binatang bentuk. Pahasin khuluqi bagusakan juga akhlak ulun beciramin nih muha nih bagi muha sudah bungas dulu sebagai bagian bungasakan bentuk tubuh ulun bagusakan juga akhlak ulun kan gitu lah orang nih amun muha aja bungas akhlaknya kada bungas kan bagus juga. Nah ada usaha. Nah batu pulang ulun kayak itulah. Coba pian lihat ya di muka rumah kaum tuh di pintunya tuh tulisan doa masuk rumah, doa keluar rumah. Lihat ya pian kada percaya ada tulisannya tuh. Supaya apa? Supaya kita tak malakan mun kada ditulis itu pian. Walaupun kita hafal bisa kada ingat kita bisa kada ingat. Jadi ada juga usaha supaya tak malakan. Jadi di muka pintu tuh nah ulun tulisi, nah ulun laminating, ulun andak. Jadi bini ulun suruh baca juga, anak ulun suruh baca juga. Bismillah. Sampai ulun hafal, kada pastilah juga hafal. Karena karancakan baca bila masuk rumah, ada bacanya Bismillah walajna, Bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu bacaan masuk rumah. Ucapkan salam, kan? Keluar rumah ada juga bacaannya tuh tulisannya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di muka WC. Ulun di rumah itu di muka WC tuh pakai tulisan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di luar WC, di muka WC. Doa keluar WC, ulun tulisi juga gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Di ruang makan ulun tulisi juga
Bila anda makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Mun kada ditulis gitu pian. Kada tabaca doa itu paling-paling bismillah, ibarat tontong diberiga alhamdulillah ya. Cuman kada tabaca nang panjangnya eta. Nya itu ada usaha mun kita kada berusaha ya kakak itu aja kita. Makanya kan kita menuntut ilmu ini supaya lebih baik lagi, ada peningkatan. Nah, apalagi misalnya orang ini cangkal, nah di pauduan tuh udah ditulisinya doa basuh tangan, walaupun nang bahasa Indonesia isinya kan basuh tangan nih. Ya Allah, berilah buku catatan amal di akhir tangan kanan ulun nih menerima. Nah, ada tulisannya misalnya. Apalagi misalnya pauduannya luas misalnya, nah di andakinya doa ada nang anu nih, amun kada kayak itu biar bisa kada tak malakan kita. Nah, tapi yang di kamar di higa ranjang kada dapang tulisannya nang Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan itu kada dapang. Ikina anak pulang betakun doa napang ini bahjar. Itu kan rahasia ya lah. Nah, di kamar tuh perlu juga ditulisin apa doa nang sudah kali ulun tulisakan leh nang bagikan doa nang mamuruk baju. Alhamdulillahil kasani hadzal sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada istilah kada kita menghafal cuman karancakan membaca lalu hafal karena ada tulisannya. Nah, memuruk baju ada juga. Maka bila membaca itu diampuni dosa yang terdahulu. Memacul baju ada juga, memacul salawat ada juga bacanya bismillahilladzi la ilaha illahu. Bacanya bila membaca doa itu maka aurat kita kada dilihat oleh jin. Kada dilihat oleh jin. Bila memacul baju itu ada baju bacanya lengkap aja nang anu nih nang apa kita nih hendak berkendaraan. Ulun biasanya membaca ini bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu kan kisah Nabi Nuh belayar masuk kapal. Nah, itu bacaannya. Ada juga lagi guru kita ada ayat di dalam Yasin tuh. Pian apa lagi kayaknya berataan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Tuh surah Yasin ayat berapa tuh? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu ayat kita baca sebelum kita tulak kendaraan itu bermobil kah, bersepeda kah, pesawat kah. Hafal jawabannya lah. Wasyamsu tajri lil mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Hanya kita tulak kendaraan. Kenapa jadi membaca ayat itu? Mengambil tapaul dengan maknanya. Wasyamsu dan bermula matahari. Tajri dia berjalan limustaqarrin laha bagi tempat tetapnya. Zalika takdirul azizil itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jar guru kita, matahari itu nah semenjak inya diciptakan sampai sekarang kada pernahnya tarumpak orang, dirumpak orang, kada pernah. Yalah, matahari itu kada pernah tarumpak orang, kada pernah jonya merumpak orang sampai wah ini mulai dulu. Nah, jadi bila kita berkendaraan, mudahan kita kada tarumpak orang dan kita kada dirumpak orang, artinya kita selamat dalam perjalanan nih. Kada tarujuk orang, kada dirujuk orang. Baca itu ayat. Insyaallah dalam kita berkendaraan bepergian insyaallah selamat daripada tarumpak atau dirumpak. Sebagaimana matahari tadi semenjak diciptakan sampai sekarang kada pernah matahari itu terompak bulan. Atau misalnya gerhana itu kan kada terompak itu kada. Cuman kayak ini aja mestinya. Nah, kayak itu aja lah kira-kira. Jadi orang sini melihat nah itu aja. Bukan yang terompak ini kada. Apa ya ayatnya?
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Baca sekali hanya kita tulak berkendaraan. Nah, tulak berkendaraan. Ada aja kita nih doanya lengkap aja doanya gitu nih. Cuman tadi amun kita usahakan kita tuliskan di cermin ada tulisannya, di muka WC ada, di pintu rumah ada. Nah, jadi kita baca. Nang kayak doa wudu nih misalnya kan hafal nih. Tulis gono-gono tulisannya handak di likap di muka pauduan kita misalnya di rumah. Artinya ini sekedar diketahui ya lah supaya kita berdoa ini tahu maknanya, maksud kita meminta kepada Allah tahu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhaklah disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang maha esa. Setelah itu yangnya itu kelebihan sebuting Allah yang maha yang esa. Nah itu nang yang sebutingnya nang nomor 2 itu kelebihan kecuali Allah yang maha esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat taubin. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri atau membersihkan diri. Dan jadikan aku termasuk hamba-Mu yang soleh. Hamba-Mu yang soleh. Kabul doa ini biarlah. Nah kita termasuk orang yang bertobat, berdosa, dosa kita diampuni Allah. Kemudian hati kita dibersihkan Allah daripada sifat-sifat tercela. Dibersihkan Tuhan hati kita, anggota tubuh kita, zahir batin ya Allah. Kemudian dijadikan Allah pulang kita hambanya yang saleh. Nah, amun kabul nih ya Allah. Nah. Terus halaman 36. Dalam hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa senantiasa berwudu lalu membaca doa Imbah tutong budu membaca doa nang asyhadu an la ilaha illallah titik ya nang sampai habis tadi sampai waja'alni min ibadika shalihin tadi. Nah, sampai akhirnya sampai tuntung baca doa maka dibukakan baginya bagi orang budu tadi seluruh pintu surga yang 8 karena pintu surga itu 8 yang masuk maksudnya yang bakalan masuk ia dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Nah itu ada hadis mengadakan gitu. Artinya dibukakan pintu surga, kacangan masuk surganya enak. Itu padilat orang mbak berdoa imbahnya. Nah, kemudian yang ketiga adab sudah bulu nih. Ini sunat sajalah. Bagus diamalkan nih. Membaca surah Al-Qadr 3 kali. Ya nang inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Membacanya 3 kali, diulangi 3 kali. Imbah tuntung kita berdoa wudu tak? Walaupun membacanya sambil berjalan, Bapak.
Nah, dan membaca ayat kursi 1 kali ulang nih. Uma banyaknya ya. Ini amun hendak dapat gajian Allah atau hendak banyak kulihan bani banyak ya buma ya Allah. Nah, dan membaca ayat kursi 1 kali ulang. Allahullah nih. Nah, dan membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad nih 1 kali. Nah, itu anu nang sunatnya nih. Nang adabnya nih. Nah, coba itu padilatnya lah, padilat di bawah. Riwayat hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada daripada laki-laki dan perempuan, artinya laki-laki kah, perempuan kah, yang berwudu maka membaguskan ia akan wudunya, artinya nih rukun syaratnya sempurna, kemudian sunnah-sunnahnya digawinya, adab-adabnya digawinya, itu maksud membaguskan wudu. Kemudian setelah itu dia membaca surah Al-Qadar sampai habis. Membacanya 3 kali, bagus tadi. Nah, melainkan memberi oleh Allah akan dia dengan tiap-tiap 1 huruf. Wah, kalau kada menghitung hijau lah, hurufnya berapakah banyaknya hurufnya lah. 1 huruf tuh nah dibalas Tuhan apa? Daripada surah Al-Qadar itu 1 huruf itu 100 derajat di sisi Allah. Nah, berapa hurufnya tuh leh? 20 misalnya hurufnya 200 derajat. Ada banyak beribu-ribu ya. Iyalah. Banyak hurufnya tuh ya Allah. 1 huruf tuh 100 derajat, 10 huruf 1 juta lah, 1000 lah, 1000 leh. Berarti ya beribu-ribu itu nah. Nah, maksud derajat ini derajat di akhirat lah. Mun di dunia ini kan ada bisa tetal apa-apa di derajat di akhirat. Jadi lamun orang di akhirat itu tinggi derajatnya atau bisa tetal, semakin tinggi derajatnya semakin tinggi juga surganya, semakin harat juga surganya. Maka membacanya 3 kali pulang, banyak hurufnya dah. Nah, dan menjadikan Allah daripada tiap-tiap dari tetesan air wudunya itu kan kita wudu tuh, lalu titikan gugur ke bumi. Nah, 1 malaikat setetes air wudu gugur ke bumi diciptakan Allah Ta'ala, 1 malaikat jadi malaikat. Banyak banget titikannya nih, misalnya 100 titik, 100 malaikat. Yang malaikat itu pulang tugasnya nih memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang itu, orang membunuh itu sampai hari kiamat berdoa jagawiannya. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya. Ada ambihannya sampai hari kiamat. Umurnya panjang malaikat nih sampai hari kiamat, hanya mati. Nah, walaupun kita nih sudah mati, sudah dikubur, sudah ada malaikat yang memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nah, asal tadi kita membaca surah Al-Qadar 3 kali, impat tutung wudu. Nah, dapat derajat banyak benar derajatnya, tinggi benar derajat isi Allah. Kemudian apa air yang menetes ke bumi daripada air wudunya tuh, setiap 1 tetes Allah ciptakan malaikat yang memintakan ampun atas dosa-dosa sampai hari kiamat. Dan lagi sabda Rasulullah, barang siapa membaca surah Al-Qadar, ini riwayat yang lain pulang. Riwayat yang lain pulang. Surah Al-Qadar 1 kali, hanya membacanya 1 kali aja misalnya. Setelah berwudu, insya Allah beri baginya pahala seperti pahala beribadah 50 tahun sembahyang di malamnya dan puasa di siangnya. Nah, betuntung budung baca surah Al-Qadar sekali nih, itu pahalanya seperti beribadah 50 tahun. Yang mana 50 tahun itu sembahyang malamnya, selawat 50 tahun, puasa siangnya selama 50 tahun itu. Benar pahalanya nih.
Nah, sayangnya ini mun kali dibaca nah sudah tahu nih. Nah, dan barang siapa membacanya 2 kali, misalnya Bang dibacanya 2 kali surah Al-Qadar nih, insya Allah beri pahala baginya tambahannya nih. Seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, pahala Nabi Ibrahim, pahala Nabi Musa, donol dah. Bila membacanya 2 kali, kayak itu dapat pahala. Dan barang siapa membacanya 3 kali, niscaya dibukakan baginya segala pintu surga yang 8. Masuk ia dari pintu mana saja yang ia kehendaki tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, barang siapa membaca surah Al-Qadar, ini dalam riwayat yang lain pula, setelah berwudu 1 kali, misalnya membacanya, niscaya Allah tulis ia termasuk golongan siddiqin. Siddiqin yang kayak nang Abu Bakar Siddiq itu kan, oh yang benar dalam imannya nih. Nah. Dan jika membacanya 2 kali, niscaya Allah tulis akan dia termasuk golongan syuhada. Syuhada ini orang yang mati syahid. Masuk golongan orang yang mati syahid. Dan jika dibacanya 3 kali surah Al-Qadar tentang wudu, niscaya Allah kumpulkan nanti dia beserta para anbiya, yaitu para nabi. Nah, baca. Jadi bagus membaca 3 kali lah. Baca 3 kali, gonol pahalanya surah Al-Qadar. Nah, baca 3 kali, tambahi ayat kursi sekali lah, surah Al-Ikhlas sekali. Dan sabda Rasulullah lagi, barang siapa membaca ayat kursi setelah berwudu sekali bacanya tadi, niscaya Allah beri akan dia pahala 40 orang alim. Nang kaya pahala 40 orang alim. Contohnya misalnya orang alim di daerah kita ini, anggaplah Datuk Kalampayan, orang alim dah, atau guru sompol lah. Misalnya ada 40 orang Datuk Kalampayan, misalnya 40 Datuk Kalampayan, banyak pula dikumpulkan pahala berataan. Nang kayak Datuk Kalampayan itu 40 ikong orangnya, banyak pahalanya itu dikumpulkan berataan. Nah kayak itu pahalanya diberikan kepada orang yang membaca ayat kursi sekali lima tontong wudu. Nah, dan pulang diangkatkan baginya 40 derajat di sisi Allah. Kalau tadi 100 leh, banyak tadi Bang. Nih 40 nih, pian tahu lah. 1 derajat nang di sisi Allah tuh, kalau diukur itu antara langit dan bumi. 1 derajat tuh antara langit dan bumi, jauhnya nih, tingginya derajat tuh. Amun 40 derajat ini kan kehitungannya jaraknya lah. Nah, 1 derajat itu bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Nah, diangkatkan 40 derajat di sisi Allah dan dikawinkan akan dia dengan 40 bidadari surga. Nah, ilmu baca ayat kursi nih sekali kacangan dapat bidadari surga nih 40 pulang. Nah, jadi maharnya apa? Mahar minang bidadari surga membaca ayat kursi, batuntong, wudu. Nah, jadi selamat mengamalkan aja lagi kita. Nah, jadi udah kita mengamalkan lah. Udah kita selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك
على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat lawan pian barataan. Taqabbalallahu minkum. Oh, kita ke belakang lah. Kita ke Manado lah. Mabar guys. Say hello, say hello. Berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.